وأتباعه. ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي، ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود، والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود، والحبيب علي بن طه الصقر، كما إلى روح الوالد محمد تمرين من هذه. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسنة والجنة، وعاد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتقبل حاجاتنا جميعا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية، وعلى ما نوى أسلافنا وأجدادنا الصالح، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. هذا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله على نعمه المتواترة وعلى مننه الغامرة وعياده المتكاثرة. اللهم صل وسلم على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu Wahdah yang memberikan kita nikmat dan karunia kesehatan, taufik, hidayah, sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para keturunannya, dan semua orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pak, suaranya Pak Torik ini kalau didengar-dengar enak juga ya. Masya Allah. Ya Mama setan. Iya, mirip-mirip. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Beliau mengatakan fa inna ishtighalu bil ilmi min afdalil qurbi ila Allah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu, bukan ibadah, ilmu. Itu merupakan pendekatan diri kepada Allah yang paling utama. Jadi ilmu dulu, baru amal. Ya, ilmu dulu baru amal. Kalau amal tanpa ilmu ditolak. Amal tanpa ilmu ditolak. Nggak tahu ilmunya ditolak. Ya. Jadi ilmu itu penting. Jadi menyibukkan diri ya, dengan menuntut ilmu merupakan pendekatan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecintaan kita kepada beliau, ya, seperti itulah nanti cinta juga beliau kepada kita. Kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi, Nabi lebih rindu kepada kita. Nabi lebih cinta kepada kita. Ada satu riwayat sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau cerita sedikit riwayat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan di pasar kota Madinah. Beliau melihat seorang budak. Ini seorang budak. Perhatiannya Nabi bukan saja kepada para sahabat ya atau orang-orang yang kaya, tapi kepada budak juga Nabi memperhatikan, peduli. Ini budak sedang duduk termenung. Jadi diselesaikan dulu ya. Kalau saya lagi ngomong, kalau ada yang sibuk sendiri, saya konsentrasinya pecah. Wis benderune wis. Terus. Sudah. Jadi ada dalam majelis ilmu itu adabnya, ya. Kalau ya ini kan bukan kalangan santri ya, tapi kita harus ikuti adab-adab dalam menuntut ilmu. Walaupun kita baca zikir, ya wiritan, orang lagi nyampaikan ilmu, kita baca khotib kan bagus kan? Tapi itu tidak ada adabnya, karena bukan pada tempatnya. Atau dia zikir, wirid, main tasbih. Walaupun itu di dalam tata krama orang-orang menuntut ilmu itu tidak ada adabnya. Ya kita semua belajar untuk setiap hari kita belajar. Tidak ada orang yang sudah langsung sempurna gitu. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang menghormati ilmu. Jadi Nabi Muhammad SAW, apalagi tadi saya sedang bicara tentang Nabi, ya, tentang Rasulullah, pemimpin alam semesta, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin kita. Beliau melihat seorang budak, ya, seorang budak ini sedang susah, sedang wajahnya susah. Nabi Muhammad SAW langsung bertanya kepada budak ini, kenapa engkau susah? Wahai hamba Allah, wahai fulan. Katanya budak ini, saya tadi disuruh oleh majikan saya untuk berbelanja di pasar, tapi ternyata uang yang saya bawa ini dikasih majikan saya ini hilang di jalan. Kata Nabi SAW, berapa yang kita bawa? 4 dinar. Rasulullah SAW, wa bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kepada orang-orang mukmin, ya, sangat berbelas kasih. Rasul punya uang cuma 4 dinar, dikasih semua kepada budak ini, ya, dikasih semua. Ini engkau pergi belanja keperluan majikan. Sudah itu beberapa saat kemudian Rasul SAW melihat budak ini belum pulang, sudah belanja setelah selesai keperluannya. Ternyata budak ini belum kembali ke rumahnya. Rasul tanya, kenapa engkau belum kembali? Budak ini ngadu lagi, wahai Nabi, wahai Habibullah, kekasih Allah, sesungguhnya majikanku ini orang yang keras, orang yang keras. Saya khawatir kalau pulang saya dimarahi, dihukum, karena saya sudah terlalu lama. Coba lihat, kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sukses dalam dakwah karena ini akhlaknya. Kalau begitu saya antar engkau pulang ke rumah, ke tempat majikan. Ini jauh, ini bukan di kota Madinah, di luar kota Madinah. Coba bayangkan seorang budak. Kita kadang-kadang sama orang miskin, ya, mohon maaf, tidak mau salaman, tidak mau, ya, sapa, tidak mau, bos. Pokoknya, ya, kita ikuti akhlaknya Nabi dari cerita-cerita seperti ini. Diantar ini orang sama Rasulullah SAW. Begitu mau sampai di
dekat rumahnya ini majikannya ini budak. Ini tuan rumah lihat Nabi Muhammad dari jauh, dia masuk ke dalam rumah. Masuk, ditutup pintunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap salam, assalamualaikum, satu kali tidak dibuka itu. Ya, dua kali tidak dibuka. Sampai ketiga kali baru dibuka oleh Si majikan. majikan. Ini majikan karena kedatangan Nabi Muhammad SAW, dia gembira, senang. Ada keperluan apa wahai Rasul engkau datang? Rasul cerita, saya mengantarkan budak ini ya, supaya engkau jangan marah kepadanya. Kata majikan ini, karena engkau yang mengantar budak ini, maka hari ini aku merdekakan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimerdekakan karena Nabi Muhammad SAW yang mengantar. Begitu Rasulullah hendak pulang, Rasul nanya, tadi saya datang ke sini, saya ngetok pintu sampai 3 kali. Yang pertama, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Kata tuan rumah ini, ketahuilah wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, ketika engkau mengetuk pintu yang pertama, mengucap salam yang pertama, aku menjawabnya dengan suara yang pelan. Supaya apa? Kalau aku menjawab dengan suara yang keras cuma 1 kali, maka engkau hanya mendoakan aku cuma 1 kali. Maka aku menahan diriku sampai ke 3 kali, supaya engkau mendoakanku sampai ke 3 kali. Didoakan Nabi 3 kali ya. Mendengar itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kemudian beliau pulang kembali ke kota. Jadi kalau kita punya kecintaan kepada Nabi, seorang budak yang Nabi tak kenal mungkin, begitu pedulinya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lagi punya kecintaan sama Nabi ya, kita selalu berusaha untuk meletakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Ya ikuti akhlaknya ya, jangan dendam sama orang. Memaafkan orang yang selalu menyakiti kita ya, membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini sulit ya. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, mohon maaf, itu hewan juga bisa ya. Hewan juga bisa, anjing juga bisa. Kita berbuat baik, anjing baik. Tapi kalau berbuat baik dengan orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang sulit. Ini akhlak yang mulia, harus kita tanamkan ya, dalam diri kita. Kalau kita menjadi orang yang selamat, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alaihi ajma'in. Amin. Baiklah, kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab fadilatul adzan. Bab tentang keutamaannya adzan. Keutamaan adzan. Sini Pak Torik. Pak Torik sering. Sering Beb. Cocok, suaranya bagus. Rajin sekali Beb. Iya. Setiap hari. Jadi ini pembahasannya khusus Pak Torik. Iya. Setiap waktu Beb. Disiplin. Oh, setiap waktu ya, Iya. 5 waktu. Masya Allah. Bakti khairita. Kelihatan. Iya. Jadi adzan ini kita harus tahu ya, sejarah adzan ya. Ada yang tahu sejarah adzan pertama? Ini terlihat yang majelis ini. Ayo. Kamu. Ada. Jadi adzan itu pertama kali ya setelah 1 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah. Awalnya para sahabat itu mengumpulkan orang adzan itu dengan kalimat as-salatul jami'ah. Cuma itu. Akhirnya berembuk. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita dengan kentongan, berarti meniru orang-orang di luar Islam ya, atau ada yang mengusulkan dengan seruling dan lain sebagainya. Sebelum itu ada seorang sahabat yang bermimpi, namanya Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi seperti diajarkan ya, dalam mimpi itu oleh seseorang, seperti inilah memanggil orang adzan, lengkap dengan
teks yang kita ketahui sampai sekarang. Sebelum itu, nah ketika para sahabat sedang berkumpul itu, ada yang mengusulkan dengan seruling dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak setuju, lalu memanggil Bilal bin Abi Rabah untuk mengumandangkan azan, ya, pertama kali di kota Madinah. Jadi dari mimpi. Nah setelah mimpi itu, sahabat Abdullah bin Zaid ini melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia bermimpi seperti itu. Lalu Nabi membenarkan mimpinya. Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Ya. Tentu sahabat ini mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi keutamaan orang yang azan ini keutamaan sangat banyak dan sangat besar. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya. Adakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Termasuk orang yang dakwah, ya. Dakwah bukan saja dakwah dengan di atas mimbar, dakwah orang ngajak orang kepada kebaikan itu namanya dakwah. Azan itu lebih-lebih lagi, ya. Ada azan itu adalah dakwah, menyeru orang kepada kebaikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azan itu adalah undangannya Allah melalui perantaranya muadzin. Ya. Orang kalau diundang, ya, pasti orang itu dimuliakan. Betul? Walaupun kita ini pas-pasan ya hidup, ya. Kalau kita mau bikin acara ngundang seseorang, pasti kita sudah berpikir ini ngasih makan apa ya? Iya, karena mau memuliakan tamu yang kita undang. Lah bagaimana dengan undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma kita tidak terasa. Ya kalau terasa ya pergi ke masjid. Ya. Ya. Jadi kalau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tugasnya tidak ada. Ya. Sudah. Ya, jadi itu peradaban dunia seperti itu memang harus ada, ya, yang baik dan yang buruk. Ya, harus ada hambatan, tantangannya harus ada. Wa ruwaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kami meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah, ya, hadis Abi Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saful awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi ilastahamu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Ya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, andai kata seseorang dia mengetahui keutamaan di dalam azan, ya, dan keutamaan ketika berada di shaf awal ketika sholat, maka niscaya, saya artikan dengan terjemahan bebas saja, ya, maka niscaya orang-orang itu akan berebut. Walaupun akan diadakan undian, pasti mereka akan mengundi siapa yang azan, siapa yang harus berada di shaf pertama. Kalau mereka tahu keutamaannya. Sama dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang tahu keutamaannya orang sholat subuh di masjid berjamaah dan sholat isya, ya, maka niscaya mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Sama ini hadisnya seperti ini, ya. Karena kita lihat memang karena mereka orang, makanya Nabi mengatakan lau ya'lamu, ya. Ini fi'il mudhari'. Kalau dalam kaidah bahasa Arab harusnya lau alima. Fi'il madhi. Tapi kalau lau alima cuma sekali, tapi kalau lau ya'lamu itu ilmunya itu terus kita mencari tahu.
terus ilmunya diperbaharui, ya. Tidak hanya satu kali, tapi istimrar, terus menerus, ya. Kita lihat kadang-kadang kita sholat itu kita suruh orang ke depan, orang nggak mau, ya, maunya di belakang. Bahkan ada yang datang terakhir maunya di depan. Harusnya yang pertama itu di depan, yang terakhir ya di belakang. Apalagi azan, azan itu banyak yang nggak suka, banyak yang kurang suka. Sukanya jadi imam. Ya. Suaranya. Iya, jadi imam supaya dia mau murojaah hafalan Qur'annya. Ini ya orang-orang seperti ini, ya saya mohon maaf ya, saya kurang, karena saya belajar baca Imam Nawawi mengatakan bacalah Al-Quran itu kalau sholat itu tidak usah ayat yang panjang-panjang, apalagi mau nunjukin dia itu hafal Quran. Ya. Imam Nawawi di dalam kitab, kalau nggak salah di Al-Azkar ini, dia mengatakan kalau sunnahnya itu beliau mengatakan di sholat maghrib itu suratnya di bawah wadduha. Sholat maghrib. Sholat isya suratnya itu di atas wadduha. Dan sholat subuh itu di atas wadduha, yang agak panjang. Tapi kalau maghrib ya di bawah. Ya. Tidak apa-apa dia hafal Quran, dia baca sepotong-sepotong ayat itu, tapi kata Imam Nawawi itu kurang afdol. Lebih afdol dia membaca satu surat penuh karena maknanya itu lengkap. Tapi kalau dia baca putus-putus, itu ada surat yang saling berkaitan dipotong sama dia. Ya, ini penting buat para ulama. Ada, ya kadang-kadang orang mohon maaf, mau sok-sokan gitu. saya ada di masjid itu kelihatan kalau dia ingin murojaah hafalan Quran. Karena apa? Karena macet-macet. Akhirnya saya malas sholat itu. Ini jadi kita rusak hatinya. Ya. Padahal kalau dia mau baca surat yang juz 30 kan tidak ada masalah itu. Ya. Kalau dia mau murojaah sendiri, murojaah di rumah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya, ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah, agak panjang sedikit, tidak apa ya? Karena ini saya satu pasal, satu bab. Karena 2 minggu kita, berapa minggu libur lama ya? 2 bulan. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dhin, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika dikumandangkan azan, diserukan panggilan untuk sholat, itu syaitan itu lari terbirit-birit sampai dia, mohon maaf, terkentut-kentut, ya, sampai syaitan itu tidak mendengar suara azan. Ini hadis ini kalau kita artikan secara hakiki, ulama mengatakan, iya, berarti setan itu makan. Iya, setan itu makan sampai dia terkentut-kentut. Karena biasanya dulu kalau kita masih kecil itu disuruh orang tua makan itu baca bismillah biar setan nggak ikut makan. Ya, nggak dilewani dia, betul. Tapi ada juga yang mengartikan ini secara kinayah. Artinya saking setan itu takut terhadap panggilan azan, setan ini lari. Lari itu maksudnya sampai
terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar suara azan itu. Ya. Jadi sangat istimewa orang azan ini. Sangat istimewa orang azan ini. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kalau tidak salah ya, ketika seorang muadzin mengucapkan azan itu tangannya Allah, ini majaz, perumpamaan, bukan tangan seperti ini. Tangan itu maksudnya Allah memberikan rahmat, menaruh rahmat di atas kepala orang muadzin itu sampai dia selesai mengumandangkan azan. Makanya kita ini kalau yang sudah sering-sering ngaji, ngelihat masjid, musola dekat rumah kita, kalau sudah waktunya azan, jangan nunggu muadzin, kita azan enggak apa-apa. Kita azan enggak apa-apa. Ya, nyalakan apa? Lampu dilayarnya azan. Ini fadilahnya sangat besar. Setengah tiga untuk ke. Oh jangan enggak. Saya bilang masjid dekat rumah. Kalau tamu bisa salah paham nanti. Ya, kalau tamu jangan. Kalau kita lagi bepergian itu tugasnya orang-orang di situ. Ya, maksud saya masjid dekat rumah kita. Artinya jangan nunggu Pak Torik lagi, kalau Pak Torik lagi sibuk kan? Tidak sibuk ini, Hah? tidak sibuk nganggur. Sehingga azan itu juga bukan disunahkan saja ketika memanggil orang sholat, ya. Ketika sedang mau berpergian jauh, kita kan sering ziarah gitu, ya kan? Sering ziarah rumah itu disunahkan untuk azan, sunnah itu azan. Di bis itu mau berangkat azan dulu. Loh, kalau ada orang bilang, ya ini sunnah ini, berarti dia tidak ngaji, ya. Azan aja tidak apa-apa, kita nyari fadilahnya, kita nyari sunnahnya, ya. Kalau kita sholat sendiri itu azan, biasanya malas ya. Ingin sholat cepat selesai. Azan itu sunnah, sunnahnya sangat besar. Ya. Ada 4 hadis nih, lagi 2 ya. Dari Sayyidina Muawiyah. Ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Ya. Muadzin itu nanti di hari kiamat lehernya itu paling panjang di antara manusia lain. Iya, betul. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan kata Pak Ijo tukang tahu. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda di dalam kitab Al-Imam Muslim. Ya. Karena apa panjang? Maknanya adalah orang yang panjang itu adalah lehernya panjang itu yang paling pertama melihat atau mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bisa melihat. Karena kalau kita melihat sesuatu kita ya angkat kita punya leher ya. Itu maksudnya maknanya hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak ngaji maknanya kita tidak tahu maksudnya apa ini panjang leher ya. Dan orang nanti di hari kiamat ketika manusia sedang menunggu ya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang sering azan di dunia itu dipanggil untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih awal. Ya. Jadi ini lehernya paling panjang. Jadi tapi jangan sampai karena mendengar kita keutamaan yang ada nanti besok pagi jam 10 sudah ada. Ada satu cerita, ini cerita lucu ya. Di satu kampung ini ada orang gila, orang kurang lah, kurang sedikit lah. Ya. Dia adzan tuh jam 10 pagi.
Orang-orang kampung itu datang ke masjid, marah. Sholat duha. Terus orang yang dianggap kurang ini, dia bilang kalian yang gila. Sholat 5 waktu ini diadzani tapi tidak ada yang datang. Sekarang sholat tak adzan bukan di waktunya, kalian yang datang. Berarti kalian yang Gila. gila. Yang Pak nih. Jangan dipraktekin. Ya itu. Yang gila siapa? Ternyata orang yang tidak datang itu ketika adzan di waktunya. Ya. Tes aja ini. Kok rebutan tasik. Waktu ini orang kentek, waktu ini teko. Nah, Terakhir wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nggih angel ini. Abi Sa'id al-Khudri mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wa insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Masyaallah. Katanya Abu Sa'id al-Khudri, ini sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dia mendengar Nabi Muhammad bersabda, ya, tidaklah suara seorang muadzin itu sampai batas yang paling jauh, ya, didengar oleh golongan jin dan manusia, wala syai'un. Wala syai'un ini diartikan batu, bebatuan, pohon, gunung, seluruhnya, ya, kecuali seluruhnya itu akan bersaksi di hari kiamat untuk orang yang melakukan. Dia bersaksi nanti di hadapan Allah. Jadi direkam ini. Ya. Alam semesta ini merekam semuanya untuk orang-orang yang ada. Tapi dikatakan bukan dengan speaker, ya. Dihitungnya itu bukan dengan speaker. Kalau dengan speaker nanti bersejahnya punya muadzin yang lebih jauh, enggak. Tapi dengan suara tanpa speaker. mending gak kayak suara kan. Oh. Langsung kawin ini. Jadi suara tanpa speaker. Di riwayat yang lain dikatakan sejauh suaranya itu orang muadzin itu terdengar, pohon-pohon itu akan beristighfar meminta ampun kepadanya. Ya, luar biasa. Keutamaan orang adzan. Bayangkan dia akan menjadi saksi nanti. Semuanya ini akan menjadi saksi bahwasanya si fulan ini di hadapan Allah dia sering menyeru orang kepada engkau wahai Allah di jalan, ya. Tapi orang lebih sering